Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir wa la tu'assir. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang mana Allah telah memberikan kesehatan dan panjang umur kepada kita semuanya, sehingga kita bisa berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan pada tahun ini. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Ramadan pada tahun ini bisa lebih baik ya untuk kita semuanya daripada Ramadan pada tahun lalu, sehingga kita ada peningkatan kualitas dan kuantitas ibadah kita, supaya kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Salawat dan salam mari kita limpahkan kepada Rasulullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, pada tabi'in, dan kita semuanya umatnya yang di akhir zaman ini bisa mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini izinkan Bapak memberikan beberapa materi pada kegiatan Sematren Ramadan, yaitu tentang nama-nama atau julukan pada bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan adalah bulan kita wajib melakukan saum Ramadan, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Jadi kenapa kita harus saum? Jadi perintah saum itu bukan hanya diperintahkan kepada umat Rasulullah, akan tetapi umat-umat yang lain sebelum umat Rasulullah juga saum gitu ya. Seperti halnya Nabi Musa ya, ketika beliau melihat bernafsu ya, melihat aurat dan bernafsu pengen memiliki istri lebih dari 2 gitu ya, kalau nggak salah, itu Allah perintahkan untuk saum selama 40 hari karena syahwat Nabi Musa bergejolak ya. Maka Nabi Musa bertaubat kepada Allah dengan lewat saum selama 40 hari supaya bisa meredam nafsunya ya. Jadi bukan hanya umat Rasulullah saja, tapi nabi-nabi sebelumnya gitu ya juga melaksanakan saum. Jadi saum itu sebenarnya hal yang biasa tapi istimewa gitu ya. Sehingga kenapa istimewa? Itu karena kebaikan-kebaikan yang banyak yang ada di bulan suci Ramadan. Di antaranya ya, nih dicatat nih ya, yang ada di rumah, mohon anak-anak Bapak yang saleh-saleha dicatat materinya supaya bermanfaat. Jadi kalau kata Imam As-Syafi'i, ilmu itu harus diikat. Diikatnya oleh apa? Diikatnya oleh tulisan. Jadi sebagaimana unta liar itu diikatnya dengan tali kekang gitu. Jadi ikatlah ilmu kalian itu dengan catatan ya, sebagaimana Imam Asy-Syafi'i nasihatkan kepada kita semuanya. Oke, apa saja julukan atau nama-nama bulan Ramadan? Ada yang penasaran?
Pasti penasaran ya? Oke, ada banyak ya, ada banyak sekali nama-nama bulan Ramadan ya. Salah satunya adalah disebut sahrul ibadah atau bulannya beribadah. Kenapa disebut bulan beribadah? Karena pada bulan suci Ramadan, ibadah-ibadah yang kita lakukan, ibadah yang di malam hari, ya, ibadah yang dilakukan di siang hari, itu semuanya dilipat gandakan pahalanya. Seperti contoh, sholat sunnah rawatib, ya, udah banyak ya. Sholat sunnah rawatib itu ada yang tahu berapa rakaat? Ya, 12 rakaat ya. Jadi sholat rawatib itu 12 rakaat. 2 rakaat dilakukan sebelum subuh, yang pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya, ya. Terus yang kedua tadi ya, 2 rakaat sebelum subuh. Tuh. Yang kedua, disebut sholat rawatib itu 4 rakaat sebelum zuhur, ya. Terus 2 rakaat setelahnya atau ba'diyah, ya. Tadi qobliyah, kalau sebelum qobliyah namanya. Kalau ba'diyah berarti sesudahnya. Jadi qobliyah subuh tadi 2 rakaat, 4 rakaat itu qobliyah zuhur, ya. Terus ba'diyah zuhur 2 rakaat. Terus lagi ba'diyah maghrib dan ba'diyah isya. Itu berapa tuh? 2 tambah 4, 6. Ya, 6 tambah 2. Berapa coba? 6 tambah 2, 8. 8 tambah 2, ba'diyah maghrib, 9, 10. Terus ba'diyah isya, yaitu 12. Nah, jadi ada hadis menyebutkan bahwa ketika kita setiap harinya melaksanakan ibadah atau sholat sunat rawatib, sholat sunat rawatib 12 rakaat, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Maka manfaatkan di bulan suci Ramadan ini untuk melakukan ibadah-ibadah mahdoh dan ghair mahdoh, ya, ibadah-ibadah wajib dan sunnah. Jadi kalau ibadah wajib itu dilipat gandakan pahalanya. Nah, kalau ibadah sunnah itu seperti halnya pahalanya seperti halnya kita beribadah wajib. Contoh, kita melaksanakan qiyamul lail atau sholat tarawih, ya. Sholat tarawih itu kita laksanakan, ada yang 8 rakaat gak apa-apa, ada yang 11 rakaat gak apa-apa, ada yang 23 rakaat gak apa-apa, di Madinah 33 gitu ya, 33 rakaat silahkan, ya. Itu yang penting tertib, ya, ketika sholatnya. Nah, sholat sunnah tersebut pahalanya seperti pahala sholat wajib. Pahalanya ya, bukan kewajibannya, tapi pahalanya ibarat kita melaksanakan sholat wajib. Jadi kenapa disebut sahrul ibadah? Itu dia, karena sangat atau bulan-bulan ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan itu berlipat ganda. Itu aja ya, simpelnya itu. Terus yang kedua adalah sahrul mubarak atau bulan penuh berkah. Nah, bulan penuh berkah, kenapa disebut bulan penuh berkah? Karena Allah melimpahkan keberkahan. Keberkahan itu apa? Yaitu ziyadatul khair, yaitu bertambahnya kebaikan. Adanya kebaikan itu seperti apa, Pak? Ya, karena kita contoh ya, waktu kita ketika di luar bulan Ramadan itu disia-siakan, maka pada saat bulan Ramadan kita manfaatkan dengan baik. Itu adalah kebaikan. Jadi bertambah kebaikan kita karena memanfaatkan waktu itu, ya. Memanfaatkan waktu luang, maksudnya bukan waktu itu ya, tapi memanfaatkan waktu luang untuk beribadah kepada Allah. Nah, itu adalah ziyadatul khair. Jadi beda antara di luar Ramadan sama di dalam bulan suci Ramadan. Oke, ada lagi sahrul maghfirah. Sahrul maghfirah atau bulan penuh ampunan. Jadi
kita di bulan Ramadan itu berbanyaklah bertobat kepada Allah, karena bulan Ramadan adalah bulan penuh ampunan. Ya Pak, kan di luar bulan Ramadan juga kita bisa bertobat kepada Allah dan Allah ampuni, betul ya. Tapi di bulan Ramadan itu ibarat kita berdoa tuh langsung nembus langit gitu ya. Jadi Allah itu memberikan waktu khusus sebenarnya ya, waktu-waktu khusus untuk kita bertobat, gitu, berdoa gitu ya, supaya mustajab. Nah, salah satunya adalah bulan Ramadan ini adalah waktu yang baik untuk kita memohon ampunan supaya kita dibersihkan dosa-dosa kita, yang kecil, yang besar, yang disengaja atau tidak disengaja. Itu alangkah baiknya kita banyak istighfar ya kepada Allah supaya kita dosa-dosanya diampuni. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terus apalagi Pak ya, julukan bulan Ramadan yaitu Syahrus Sabar ya, Syahrus Sabar, yaitu bulan bersabar atau bulan kesabaran, dimana kita dilatih, ditempa di bulan suci ini supaya ketika nanti di luar bulan suci Ramadan kita lebih bisa sabar lagi, karena sudah dilatih kita menahan hawa nafsu dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, kita sudah bersabar untuk menjauhi apa-apa yang bisa membatalkan puasa kita, membatalkan saum kita ya. Makan, minum itu adalah hawa nafsu ya. Maka kita sudah bersabar untuk itu, maka disebut bulan Syahrus Sabar ya, atau bulannya kesabaran. Ada juga sebutan lain pada bulan suci Ramadan yaitu Syahrul Quran ya. Syahrul Quran atau bulannya Al-Quran, karena pada bulan suci Ramadan itu diturunkannya Al-Quran ya. Terus ada juga firman Allah yang berbunyi Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi Allah menurunkan Quran itu di malam Al-Qadar. Jadi malam-malam ganjil ya biasanya ya. 21, jadi 10 malam terakhir, 21, 23 gitu ya, 25, 27 gitu ya. Itu malam-malam Al-Qadar itu biasanya ada di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Ya, itu adalah kenapa disebut Syahrul Quran, itu karena diturunkannya Al-Quran pada bulan suci Ramadan ya. Terus Syahrul Rahmah, jadi bulan penuh rahmat. Ada juga disebut Syahrul Tarbiyah, Syahrul Tarbiyah atau bulannya pendidikan. Jadi mana kalau di Indonesia itu ada pesantren kilat gitu ya, sanlat dan lain sebagainya, pendidikan-pendidikan Islam ya, yang kita bisa mempelajari ilmu-ilmu Allah yang Allah tebarkan di muka bumi supaya kita lebih memperluas hasanah keilmuan kita dan kita bisa beribadah dengan ilmunya gitu ya, atas dasar ilmunya gitu ya. Jadi jangan sampai kita beribadah tanpa ilmu. Oke. Terus ada juga bulan Ramadan ini disebut dengan Syahrul Jihad wal Falah. Jadi bulannya jihad dan kemenangan. Jadi kita jihad melawan hawa nafsu kita dari hal-hal yang membatalkan puasa ya. Seperti makan, minum, berhubungan suami istri di siang hari gitu ya. Yang halal aja di siang hari diharamkan. Jadi kita berjihad melawan diri kita sendiri gitu ya, melawan hawa nafsu kita sendiri, dan nanti akan menang di hari kemenangan ya, yaitu di hari raya Idul Fitri. Ya mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan saum Ramadan ini tidak ada kendala dan disehatkan semuanya oleh Allah, sehingga kita bisa
meraih kemenangan itu. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kesimpulannya, manfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan penuh ibadah, ya, dengan penuh semangat beribadah kepada Allah dan beramal salih. Terus turunkan tensi hawa nafsu, ya. Jadi kita harus terus semangat dalam menjalani hidup ini, gitu ya. Menjalani di bulan suci Ramadan ini dimanfaatkan dengan baik, dengan ibadah gitu ya, yang sunnah dan yang wajib. Terus birrul walidain gitu ya, ibadah-ibadah sedekah gitu ya, infak dan lain sebagainya. Itu manfaatkan dengan baik karena di bulan ini itu dilipat gandakan pahalanya. Dan jangan lupa satu lagi yaitu perbanyak baca Al-Quran, manfaatkan dengan baik gitu ya, karena bulan Ramadan adalah bulan yang turunnya Al-Quran, itu sangat khusus sekali gitu ya. Jadi maka kita harus memanfaatkan dengan baik karena belum tentu kita bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan tahun depan. Oke, tetap semangat, jangan dikasih kendor ya ibadah-ibadahnya. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.